Iya. Iya kan? Pertama Pak. Ini power pick berarti. Iya. Oh iya, Digi enak sebenarnya buat ngelawan mereka. Di GB Gold Lane Digi Bruno rusak sih turret. Antisipasi bagus juga. Ini tidak tergocek mereka sejauh ini ya. Iya, mereka pakai hero-nya mana aja sih? Dan dari Raja sendiri yang terlihat adalah mereka juga sangat-sangat memikirkan bagaimana keberlangsungan hidup dari Joy-nya ya. Dua efek suppress itu langsung udah dihilangkan begitu saja. Walaupun mereka juga punya resiko ya, hero-hero support bisa saja nongol untuk bisa membantu pergerakan dari Barrage-nya. Dan jangan lupa loh, support sekarang tuh lebih ngeselin lagi karena ada item yang bernama Flash of the Oasis. Betul. Itu anti burst damage banget. Pick keempat, pembuktian roamernya dulu kan, kayaknya Minotaur ya. Minotaur, nah ya nutupin sisi lah, efek sisi. Walaupun gue sebenarnya kurang serk ngeliat Minotaur lawan Harit loh. Harit ketika buka Zaman Force dia punya reduce sisi. Oke. Itu secara otomatis akan aktif dari pasifnya dia. Jadi yang kena knock up harusnya 1 detik, dia cuma 0,60 detik. Sekian, sekitar. Ini kita lihat ya, support system seperti apa yang akan ditongolin nih. Angela masih ada, Rafaela masih ada. Mereka mau main UB dengan si Estes juga ayo gitu loh. Florin pun masih ada sebenarnya. Florin juga masih ada, tapi udah lama menghilang tuh hero satu itu. Soalnya ini dua depan kan, Export dan Barat. Anggap dia pakai Florin. Nanti di akhir itemnya kasih ke Harit. Haritnya jadi super carry sebenarnya. Dan ternyata tidak. Tigreal, wow. Tidak. Barat tanpa ini ya. Ini tunggu dong. Kalau tiba-tiba kita digocek Barat XP gimana? Hah? Saya nggak sih? Barat XP gue lihat beberapa kali sebenarnya loh. Iya, tapi potensinya nurun jauh nggak sih, Pak? Jadi initiator. Dia bawa flicker. Iya, tahu. Dia pasti mungkin bawa flicker gitu. Kurang aja Pak jadinya. Iya, kehilangan ininya sih, farming speed di awal. Farming speed di awal. Jungle awal. Betul, ngajakin orang berantem di awalnya juga. Tapi dengan adanya Tigreal kayak begini kita lihat. Tigrealnya akan menjadi Tigreal yang memang ngecover ke arah junglernya. Atau emang nemenin dari jungler lawan aja. Kayak sayang gak sih lu Tigreal kalau gak ngerusuh? Iya sayang. Iya kan? Memang. Paling gak pakai dorongnya dulu sekali. Ya. Wow, glow. Wow, udah lama gak ngeliat dulu ya. Terakhir di ini. Kemarin kita lihat dulu tuh di final. Namun untuk sekarang terlihatlah sudah deretan hero yang udah diamankan oleh pemain dari Warmill Gang dan juga Raja Phoenix. Seperti apa lagi yang akan mereka tunjukkan permainannya di match yang kedua di game yang pertama. Wait, sama lagi nih. Sama lagi nih kita. Iya, tadi di game yang pertama kita sama dan kita salah. Benar, berarti sekarang kita sama dan kita belum tahu. Belum tentu salah. Belum tentu salah untuk di game yang kedua, di match yang kedua ini. Di game yang pertama, deretan hero sudah terlihat, deretan player juga sudah terlihat. Jadi waktunya untuk kalian juga bisa langsung nongol di kolom komen. Ngepredik game pertama akan menjadi milik siapa. Tapi yang pasti kita sepakat ini 2-1 dong. Di game berat harusnya ya. Iya, karena gue sendiri juga belum tahu peta-peta kekuatan dari kedua ini loh. Benar. Dan kalau menurut riset kemarin MICC, Warmill Gang ini nggak bisa dianggap remeh loh. Oke deh, kalau begitu ini waktunya kita menuju ke Land of Dawn. Untuk pattern di awal, taruh kita digoceng nggak tadi? Left-C-nya pakai apa? Enggak Pak. Oh udah benar-benar. Benar Pak. Dino ya. Nah, kalau ngomongin soal Benedetta, yang tadi nggak muncul sebenarnya loh. Sekarang muncul dan lihat, yang agresif malah Minonya loh. Iya, dan itu membuat Tigrealnya nggak nemenin farmingannya si Joy, Pak. Mau nggak mau. Tapi ya paling nggak Tigrealnya jadi nggak rusuh. Ini screening namanya nih, sama-sama nggak kasih jalan ya. Tuh. Badan di depannya. Xbox mid Pak. Xbox mid. Bener juga mid lane-nya tadi gue kira siapa mid lane-nya ya Xbox. Gue mikirin jungle-nya mid lane-nya gue lupa. Xbox mid. Karena mereka mungkin udah memikirkan ya bagaimana dari magical damage-nya ya udah ada dari Harit gitu loh. Udah cukup lah mungkin dari situ. Bener, tapi ini strat all-in-nya mereka berarti Pak. Di game 1 mereka all-in. Iya gak sih? Enggak, atau ini adalah strat eksperimennya mereka. Oh lapis 2 berarti. Iya bisa jadi kan ini mungkin satu hal yang cukup jarang juga kita lihat kan Xbox mid kan. Bisa, tapi jarang banget gitu loh. Kalau emang ini berhasil, wah strat utama mereka mana tahu nanti di game selanjutnya berhasil. Benar. Jadi kayak ini juga di season lalu Yasbi yang gue bilang tadi Hellcard mid Pak. Malah mid. Nextnya di ban terus malah tuh. Iya kan? Gak ada yang tahu nih kalau tiba-tiba sukses Xbox-nya jadi langganan ban. Karena sekarang Benedetta pun ini dia. Benedetta yang memang kencang jempolnya. Versus Glue tapi kayak dia nggak bisa banyak ngapa-ngapain sih. Benedelim gue pegel gue ngelihatnya.
Benedelim, wah itu parah juga itu loh. Parah buat tim sendiri kan. Iya, karena performanya tuh nggak nentu loh, tergantung kondisi ngeframe apa enggak, kondisi internet, banyak banget kondisinya lu. Sama jempol sih kadang pegel. Padahal sudah dijanjikan internet 1:1. Hanya tetap ngeframe. Nah, tapi di turtle pertama Joy ya agak susah sih jujurnya ya. Kalau mau dipaksa kontes juga dan terlihat Warmil Gang mereka lebih aktif loh. Yap. Sekarang untuk dari Xbox sendiri udah hampir level 4 dan siap untuk mengeluarkan Viraga Armornya. Walaupun untuk sekarang belum ada lagi kesempatan untuk dia bisa menggunakan. Dan sekarang waktunya kita lihat. Turtle menjadi milik dari Warmil Gang. Free ya, gak ada, maksudnya biasa kadang memang gak dikontes tapi dijagain begitu loh, diganggu lah. Biar gak free-free banget gitu kan, biar ada waktu untuk delay sedikit. Tapi ini bener-bener free. Kayaknya memang dari Raja ini konsepnya dia mau hindarin team fight dulu. Team fight dulu. Sampai Joy-nya jadi satu item mungkin ya. Atau mereka ini terilham dari pemain-pemain Filipina kali ya. Karena kan pemain-pemain Filipina kan kebanyakan kayak begitu. Iya farming. Di awal farming dulu aja, diajakin berantem ya udah kita mundur gitu. Tapi nanti satu momen mereka bisa ngebalikin dan mereka akan memiliki momentum tersebut sampai dengan akhir. Bisa jadi sih. Dari segi emblem, glue-nya basic common emblem. Ya ini karena glue punya butuh regen mana juga. Ya. Lumayan penting. Dan Buset. Satu orang berhasil langsung diamankan di area gold-nya. Sementara di atas, Benedetta versus Glue. itu gitu-gitu aja sih. Iya, nggak bakal ada habisnya tapi untuk Minotaur sendirian di bagian bawah langsung didorong lagi dengan satu sikat hammer langsung disikat habis-habisan. Ditelan, Detonas welcome, diputar, dijilat, dilepehin. Tapi masih ada motivation roll tadi yang membuat dirinya juga sangat-sangat kuat sekali. Oh no. Bahkan dengan pergerakan yang dimiliki oleh Lilia, Plexusnya udah dikeluarkan pula, Zaman Force dikeluarkan kembali, pertempuran masih berlanjut dan tidak ada yang tumbang. Belum ada korban sampai saat ini. Banyak sekali skill yang di all in. Minion Fury, Flicker tadi. Last Insanity pun keluar tapi memang damage yang kurang dan berlindung di area turret. Ya ini menjadi satu keuntungan juga untuk Raja. Mereka nggak bisa di-dive. Gue masih menunggu nih pergerakan dari Joy-nya nih. Hans Aspiana. Masih santai baik nih mereka nih. Satu item paling pak. Iya. 1 poin kill aja, tapi kalau kita lihat tadi itu mah heboh banget itu. Iya kan, rame banget kan. Udah kayak film action tadi mah. Film action yang mana tuh pak? Banyak banget Pak tadi berantemnya di bawah Pak. Benar ya. Minotaur selamat. Black Shoes-nya tadi menyelamatkan Lilia juga. Tapi pertempuran sepertinya akan terjadi lagi di area dari Turtle. Karena beberapa pemain sudah mulai berkumpul lah sudah. Joy terlihat ada di bagian belakang mempertahankan dirinya. Mencoba untuk mengumpulkan stacknya. Siap untuk maju dan juga Rectifying Base akankah siap langsung dinyanyikan dan juga digaungkan di atas tempat. Tapi Turtle-nya menjadi milik pemain dari Warmil Gang. Bahkan ada beberapa player tadi yang didorong langsung dengan sikat hammer dan teriakan-teriakan di belakang kita sudah mulai terdengar pula. 3 player tersisa. Namun untuk Xbox-nya dikejar habis-habisan. Namun membuat Glue harus masuk ke dalam barisan pertahanan dimiliki oleh Warmil Gang. Akankah dirinya bertahan? Tidak. Karena satu missile expert membuat dirinya pun meledak di area tersebut. Sebenarnya trade-nya 1 tukar 1 sih. Tapi lebih untung dari Warmil Gang karena turtle-nya di-secure pak. Ya. Turtle kedua untuk mereka. Dan jangan lupakan Haritnya ini bisa snowball di bawah. Bruno lawan Harit. Ya memang damage Bruno sakit betul. Tapi shield-nya Harit ini akan bikin dia Membantu bisa ya? menang nanti. 1v1 situation. Dan ada satu space lagi yang tercipta untuk Benedetta dapat satu keuntungan lagi loh Pak. 5 menit lebih dikit dapat satu outer turret di area atas. Cukup mendominasi Warmil Gang. Mereka tampil dengan gemilang nih di early game-nya. Tapi jangan lupa ini masih early game. Ya. Kita belum tahu lihat game-nya bakal kayak gimana. Dan gue masih belum lihat Joy-nya ini beraksi pak. Joy masih tadi udah nyantai banget Pak. Joy-nya di belakang santai dulu ya kan. Rhythm of Joy-nya di standby kan agar nanti stacknya enak. Dan hey! Explosion. Impulsion. Dan juga sudah ada satu sikat hammer tapi Minion Fury membuat pergerakan dari Tigreal-nya pun hilang di area tersebut. Ya dia udah nggak ada flicker lagi. Implosion tadi mau di-commit sebenarnya pak. Tapi ketika ngelihat Mino, mereka sadar, Warmil sadar, oke nggak bisa nih kalau kita commit di counter dengan gampang. Jadi mendingan dilepas dan kontrol landing dari top lane-nya. Crystal ini udah bener-bener kerasa banget sih pak. Yep. Ini Crystal juga masih cukup santai ya. Dia juga para outer turret, dia bisa melakukan mobilitas yang sangat tinggi. Xbox-nya udah hadir level 8 tapi ditendang pundaknya. Wah, hilang satu bar juga lumayan lah itu. Bruno-nya karena free juga sih tadi di bawah pak. Ternyata ecstatic ini X-nya Xbox pak. Makanya dipakai Xbox ya. Menarik nih. Ada maksud dari nickname ternyata. Tapi Xbox ini konsepnya ya clear limitnya nggak lama-lama banget. Nanti bisa jadi frontliner. Nggak tahu di build-nya bisa utility juga kan Ice Queen. Yap. Sementara itu
Turtle terakhir. Sudah langsung di standby kan saja dia tersebut. Sementara Barasnya, Mitchell Expert tertariklah sudah. Berubah kali ini, siapa yang menjadi korbannya, tapi Turtle tetap menjadi milik dari Warmil Gang. Bahkan pertempuran kembali terjadi, Zaman Force ada dia tersebut. Untuk sekarang, Joy-nya menghilang dengan sangat-sangat cepat. Wah, ini kalau di game pertama, Raja nggak dapetin poinnya mereka, Joy-nya ini akan bikin pusing kepala loh di game kedua ataupun masuk ke game ketiga. Iya. Karena harus di-ban terus-terusan kan. Waduh, oke. Pinter banget mereka menghancurkan dulu karena otot turretnya menghilangkan satu source damage. Sementara untuk Haritnya masih free. Minuan Fury langsung dikeluarkan, tapi masih ada satu regen SP yang sangat besar. Hanya saja Haritnya menari-nari dan sebut dan menghilangkan pergerakan dari Minotaur. Satu hit terakhirnya, Plexusnya langsung dikeluarkan. Masih ada lagi dorongan lewat. Secret Hammer yang dikeluarkan oleh Tigreal dan lenyap lagi. 3 player di area bawah. Rapih banget Warmil Gang. Mereka bisa invade langsung ke area bottom lane dan bisa menumbangkan 3 in total player dari Raja. Sementara untuk laning top lane masih tetap aman, masih tetap rapi. Bahkan ini turretnya udah mulai tersentuh nih. Warmil Gang, wow, dengan Xbox mid-nya Pak, mereka sangat tahu nih bagaimana harus rotasi dan timing yang tepat untuk masuk. Ini chemistry Warmil luar biasa ya. Apakah ini terpengaruh dari kacang hijau yang sering mereka makan bersama-sama di warkop ya? Bisa jadi, tergantung kopinya juga nih Pak. Bubur ketan hitam juga bisa kan? Bubur ketan hitam. Masuk semua nih. Wait, Minotaur langsung foto kah? Item kedua foto. Langsung Pak foto Pak. Cuman kalau item pertama foto agak susah. Lebih cepat tadi dia hilangnya kayak. Karena nggak ada defense-nya sama sekali. Kehilangan ininya loh, frontline, sisi frontline itu akan hilang. Waduh, Berserker Fury. udah ada Berserker juga di dalam tubuh dari Bruno. Hanzo Boy. Ya, ini dia nih. Bruno itu Husklaw. Berserker Fury sama Malefic Roar. Sisa itemnya tuh biasa situasional. Bisa si Halberd, bisa Wind of Nature, atau kadang masih ada yang pakai Wind Talker, Great Dragon Spear, jadi terbuka lebar banget. Ice Queen, Erca. Waduh. Emang benar-benar mau memperkuat dari sisi team fight-nya nih mereka ya. Ya, Apex Pro juga buat megangin Xbox sih lumayan Pak. Memang tetap untuk sekarang nih. Ini pergerakan dari Haritnya nggak kepegang pada tadi Pak. Nggak ada yang benar-benar secara instan bisa memberhentikan pergerakan dari Harit. Belum lagi untuk Haritnya dengan satu flicker dia membuat diri mungkin ya bisa aja nanti lompat ke tempat yang lain untuk bisa menyelamatkan dirinya. Dan lo dengan begitu free-nya nggak ada lagi Pak gangguan. Semua objektif perfect. Turtle Lord-nya pun di-secure 4.900 gold, bahkan 5.000 gold nih menuju ke 5.000 gold yang akan diunggulin sama Warmil Gang. Zaman Force? Yap, santai lagi. Trigger Black Shoes. Di saat Zaman Force keluar, disitulah player lawan bubar. Bubar sih bener Pak, Black Shoes bahkan dipencet Pak. Bukan Iya. bubar lagi mereka. Cuman kalau ngomongin cooldown, Black Shoes lebih lama sih memang. Ya, Zaman Force juga kan makin cepat lagi dan makin kelet lagi. Oke, masih mempertahankan stacknya Barat. Enak ya Barat sekarang ya, stack 10 udah segede itu ya. Terus stacknya juga turunnya pelan Pak sekarang Pak. Gak kayak dulu langsung kecil kan. Itu bahaya banget. Mana dulu ngumpulin jauh 25. Iya. Mid lane? Oh masih sabar ketarik tuh glue-nya. Mau ditelan nggak? Enggak ternyata. Last Insanity dikeluarkan tapi outer turret-nya berhasil mereka hancurkan. Emang bener-bener stay mereka di situ. Di depan pagernya emang berusaha untuk bisa masuk. Mereka target memang ke turretnya sih. Gak buru-buru juga mainnya, lumayan santai, Lordnya masih ada di bawah, masih lama. Maka dari super minion ini akan terus menjadi pressure buat teman-teman Raja. Dan jangan lupa lane jauhnya agak susah Pak. Itu tadi niatan emang dorong atau menyelamatkan diri ya tuh? Kabur sih Pak itu. Kabur kayaknya ya? Itu jurus kaki 1000. Wah. Sementara Barat ya mulai maju lagi, mencoba untuk bisa mempertahankan stack yang dimiliki. Tapi Poljet dan juga Flicker membuat ada beberapa player tadi dan juga ada satu orang yang udah terkena Detonatus Welcome diputar di jalan dulu penakankan dirinya bisa selamat. Tapi untuk glue-nya satu hit terakhir, glue-nya masih berhasil pergi dan tersebut dan juga bertemu dengan Xbox dibakar sudah satu area. Namun masih berhasil selamat. 3 member yang hilang langsung dan 3.000 gold masuk ke kantong dari Warmil Gang. Team fight yang diunggulin Zaman Force bahkan dibuka dipaksa midnya. Waduh mau dimain cepat aja nih. Satu pestaran di area midnya. Udah berhasil langsung dirubuhkan bahkan pergerakan di Joy. Belum bisa melakukan banyak hal. Di bawah mereka bisa punya potensi untuk menghancurkan lagi ke arah best turretnya. Wow ini Lord pertama loh. Lord yang belum enhance, mereka bisa dapetin mid turretnya. Ini udah keuntungan yang bisa dibilang berganda untuk Warmil Gang. Kaget nih. Sebelum mereka dapetin best turret, mereka udah menangin 3 poin kill Pak. Yang di-secure tadi di inner turret mid lane. Nah, aduh. Hampir saja. Wah, sudah memancing nih ya.
Serangan psikologis pun udah langsung dikeluarkan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Raja Phoenix sejauh ini hanyalah bertahan dan menunggu momentum. Yang mungkin akan menjadi satu titik balik untuk mereka. Momennya di Mino sih. GRZ ini yang harus benar-benar ekstra kerja keras. Karena ya gimana pun Harit ini nggak purify kan. Ya memang efek knock up itu nggak bakal lama kalau kena Harit. Apalagi pas dibuka zaman force kan. Pasifnya itu kan nge-trigger. Tapi ya tetap aja kan ada lompatan sedikit. Nah itulah momen sebentar itu yang harus bisa dieksekusi. Bruno sih mungkin Hanso Boy nih yang harus jadi eksekutor. Ini preload lagi sih harusnya. Harusnya gitu sih. Dari sisi level retribution udah cukup jauh. Walaupun perbedaannya satu tapi tetap akan ada perbedaan. Lordnya udah mulai mereka pancing-pancing. Tapi ditahan dulu loh agar semuanya juga mulai mendekat. Mereka cari lagi. Tapi damage dari Lord juga untuk sekarang ya kita sama-sama tahu lah ya. Iya. Ke barat tuh berasa loh. Karena persenan HP Pak sekarang Pak. Tapi ya mereka sambil nungguin top lane tadi Pak. Benedettanya lagi clear. Itu metode in and out namanya. Ya. Jadi ketika yang atas in, berarti yang di bawahnya harus out. Dia tadi hold bukan out. Karena dia unggul dari segi gold. Dan level ya segalanya lah bisa dibilang. Yep. Sementara itu Baras pun harus melakukan perjalanan cukup jauh ya. Tapi masih ada purple buff di depannya untuk bisa mempertahankan stacknya lagi. Harit harusnya udah dikasih nih ya. Udah dong. Nah Haritnya Pak udah jadi 4 item core pentingnya nih. Sterlium, Feather of Heaven, Holy Crystal, Divine Glaive. Sementara kalau di-compare dengan Bruno-nya, Marksman andalan dari Raja baru jadi 2 item Pak. Iya. Menuju ke Malefic Roar yang itu belum jadi juga nih. Wah ini perbedaan goldnya memang terlalu jauh sih 9.000 gold. Hampir rata-rata setiap player tuh beda 1 item Pak. Dan beberapa player yang memiliki juga ataupun hero-nya dari Warmia Gang ini bisa mendorong mundur semua loh pergerakan Bruno ya. Benedetta BOD lagi Pak. Entah itu nanti Benedetta, entah itu pun nanti Xbox bisa saja di Last Insanity langsung menuju ke arah Bruno. Kita lihat saja pergerakan dari Tigreal-nya berhasil didorong tapi Lord-nya sudah mulai masuk ke bagian dalam. Pergerakan dari Joy-nya mulai menyanyi-nyanyi. Namun stack-nya tetap bisa dipetakan juga oleh Barat. Mereka melakukan pertempuran cepat dari depan area pertahanan dan juga Electofan belum dikeluarkan juga di area tersebut. Mereka akan kabur fokus tapi Minon pun langsung dikeluarkan. Belum ada orang yang terkena tapi ternyata ada 2 player tapi zaman pun langsung dikeluarkan begitu saja. Dan juga beberapa playernya dengan SP yang sangat-sangat sedikit dari Raja. Pertempurannya belum berhenti. Glue-nya masih berusaha untuk bisa mempertahankan. Tapi Chronodes dan juga Synchro Vision dihasilkan oleh Harit. Sakit banget triple kill. Berhasil didapatkan oleh Bruno. Tapi sudah waktu yang lama. Shutdown putrinya Maniac Looking. What? Gak jadi Savage malah menghilang. Sedikit lagi base-nya dan masih bisa bertahan. Ternyata Raja masih belum tumbang sampai saat ini. Hampir saja bisa diselesaikan tadi karena ketika zaman force yang terbuka. Gue rasa wah ini udah lumayan bahaya nih. Tapi untungnya masih tertahan. Masih bisa reset lagi. Perbedaan gold yang tadi mengerikan sekarang mulai turun nampaknya. Dari shutdown yang didapatkan oleh Raja. Tadi perbandingan sekitar 9.000, sekarang udah ada perbandingan di sekitar 7.000-an. Yap. Dan waktunya untuk Norea ya, memiliki 1 winter. Iya. Dilihat bahaya Pak ini deh Pak. Sebenarnya udah bagus sih, dipotong dengan Alecto Final Blow tadi. Oleh Benedettanya di kristal, pastinya di bagian depan. Ada Petrify juga yang ngebantu. Estetiknya buka terlalu cepat menurut gua. Dia pakai Last Insanity untuk open semuanya, untuk inisiasi semuanya. Tapi sayangnya, follow up damage-nya tadi belum siap. Sehingga ya masih bisa ke defense. Dan jangan lupa ada bantuan base terakhir tadi yang ngasih damage terus-terusan. Itu lumayan juga tuh tadi buat mukul mundur posisi dari Warmill Gang. Gue tadi baru mau ngomong looking for Savage. Baru sampai looking shutdown tulisannya di situ. Belum selesai Pak memang. Itu namanya kentang ya. Kentang kan. Tapi dengan berhasil defense-nya dan gold yang mulai ketarik nih. 4.000 gold yang masuk langsung ke kantong Raja Phoenix. Itu terasa banget. Sekarang tidak ada base turret memang tapi balik lagi nih. Untuk defensif mereka akan tetap susah. Lord sudah mulai di setup. Dan gue rasa ini bakal jadi free Lord lagi kan? Ya. Harusnya free Lord lagi ya Pak. Walaupun dari sisi levelingnya juga mereka udah mulai mendekati. Dan Joy-nya udah mulai pede. Tapi masih jauh sih. HP dari Lord-nya masih sangat jauh. Terlalu dini kalau dia maju. Di reset. Wah ini disiplin banget. Asli ini tongkrongan si paling disiplin sih menurut gue. Bisa ada lo orang tongkrongan gue di Pak Boro-Boro. Iya. Kayak gini. Ini warung militer apa gimana sih? Karena mereka disiplin banget Pak. Ini Bennett-nya muncul mereka reset Pak. Disiplin sekali dan free. Lord ketiga untuk Warmill Gang. Oke. Mereka udah memiliki 1 Lord lagi. Best turret udah rubuh semuanya. Wah ini rapi banget mainnya mereka. Dapat Lord, lihat Benedettanya nggak muncul sama sekali Pak. Ketika in di purple buff, Bennett-nya sembunyi Pak. Wah ini
konsisten kayak gini nih yang bikin ngeri, Pak. Karena kalau ngomongin jago, individual player, gua rasa udah jago semua, Pak. Iya. Tapi makro, pergerakan as a team, itu yang paling penting. Dan Warmil Gang punya itu, Pak. Boleh nih Warmil. Mantap Warmil. Kalau gue nongkrong di Warmil juga, gue bisa jago juga nggak ya, Pak? Bisa. Bisa, Jago bikin kacang hijau. Oh, gue yang dagang. Lu ke influence-nya sama yang dagang. Oke, tapi Lordnya masuk lewat mid, Pak. Lordnya ada di area tengah. Sementara Joy-nya dari bagian atas siap lagi untuk mengeluarkan seluruh solusi yang punya. Dan akhirnya kemarin Blast dikeluarkan sama Aqua dikeluarkan pula. Pertempuran kembali terjadi tapi ada satu immortal yang pecah di dalam tubuh dari Clue. Clue-nya dari bagian belakang tapi tidak. Untuk Best yang berhasil dihancurkan. Wow, performa yang begitu gemilang Warmil Gang. Tampil dengan game perdananya, dengan konsep